dan penjelasan awal yang diberikan oleh Bapak Direktur Penindakan dan juga Bapak Direktur Bapak Antonius. Pada prinsipnya kita harus bicara clear dulu. Apa itu terorisme? Ya, karena terorisme sendiri punya 109 definisi. Ya, yang paling minimum terorisme itu merupakan tindakan kekerasan untuk mempengaruhi psikologi dan sikap dari orang atau kelompok yang kita sasar, dalam hal ini pemerintah atau siapapun, dengan menyerang warga sipil minimum. Ya, di mana terorisme ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh negara kepada rakyatnya atau teror kelompok, oleh negara kepada negara lain atau state sponsor terrorism, atau dari non-state actor kepada negara untuk mengirimkan pesan. Dan terorisme ini sendiri erat kaitan dengan radikalisme, dengan ekstremisme. Ya, sehingga kita harus melihat secara komprehensif. Tidak semua yang radikal itu terorisme, tidak semua yang ekstrim itu terorisme. Yang menjadi masalah adalah pada saat radikalisme atau suatu fenomena yang kembali kepada akar, kepada radi, bermanifestasi dalam bentuk terorisme. Begitu juga posisi dan sikap ekstrim, itu bermanifestasi dalam bentuk terorisme. Itu yang menjadi masalah. Dan di sini kita harus membedakan dengan jelas. Kita tidak bisa menyamakan agama dengan teroris, agama dengan terorisme, atau Islam dengan terorisme. Harus dibedakan apa itu Islamik secara agama, teologi, dan Islamisme yang adalah spektrum politikal ideologi. Yang mana di dalam Islamisme itu banyak yang baik, konstruktif, peaceful, dan mengajak perubahan secara gradual dan sejalan dengan nilai ideologi bangsa yang adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu yang kita hadapi adalah ideologi politik yang ingin mengubah ideologi bangsa, menerapkan hukum-hukum berdasarkan penafsiran mereka terhadap agama dengan cara-cara kekerasan di luar norma-norma yang berlaku, dan bahkan dengan melanggar hukum dengan membunuh warga sesama. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan terorisme yang berbahaya di sini adalah terorisme yang mempunyai global energy, di mana terorisme itu lahir dari serangkaian proses sosial, baik itu economic grievance, social grievance, political grievance, ideologi radikal, social network, dan stick and carrot policy dari suatu negara. Dari studi yang saya lakukan, PhD tesis saya di Institute of Arab Islamic Studies di bawah pimpinan dari Omar Azor, Sajjad Rizvi, dan Profesor Hamid Al Zaid, semuanya profesor saya di Timur Tengah, dan waktu itu dibantu oleh teman-teman dari Densus juga dari TNI. Ternyata terorisme di Indonesia yang saat ini dihadapi adalah non-state terrorism, yang tujuannya yang mempunyai kognisi atau belief system dan sikap tindak untuk mengubah ideologi bangsa, ya, untuk menerapkan hukum syariat berdasarkan penafsiran mereka terhadap agama, ya, dengan cara-cara kekerasan, dan itu mempunyai global energy. Itu yang menjadi penting. Dan global energy ini masih relevan dan akan terus ada paling tidak sampai 20 tahun ke depan, sampai 2040. Dan itu akan membayangi perjalanan bangsa untuk mengejar 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Nah, kita bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ideologi yang radikal di tingkat global, adanya jaringan sosial yang berkembang. Karena faktor yang paling signifikan untuk di Indonesia adalah keinginan berjihad di tingkat global yang mempengaruhi di Indonesia. Dan kita tidak bisa lepaskan ini dari pertarungan ideologi di tingkat global. Jika di era perang dingin ada pertarungan antara blok barat dengan blok timur, antara demokrasi dan kapitalisme melawan komunisme, dan itu dimenangkan oleh demokrasi dan kapitalisme, setelah 2000, setelah masuk tahun 90 dan masuk tahun 2000 muncullah korektor terhadap sistem demokrasi dan kapitalisme, yaitu kelompok yang menggunakan penafsiran mereka terhadap teologi sebuah agama dengan cara ekstrim. Ekstrim di sini artinya apa? Dengan melakukan selective dan extreme interpretations dari religious text. Itu bisa terjadi di dalam agama manapun, Judaism, Christianity, dan juga Islam. Jadi ideologi politik merupakan penafsiran seseorang atau agency, ya, tentang bagaimana membuat perubahan di dunia ini berdasarkan penafsiran mereka terhadap teologi sebuah agama. Jadi kita harus jelas dulu, kita tidak bisa menyamakan antara agama dengan ideologi politik berdasarkan penafsiran seseorang terhadap agama. Itu clear. Dan yang kita hadapi sekarang ini cukup signifikan ancamannya adalah non-state terrorism yang ingin mengubah ideologi negara, menerapkan sistem hukum dan sistem norma-norma baru di tanah air ini dengan penafsiran mereka secara selektif dan ekstrim berdasarkan tafsiran mereka terhadap religious text. Bisa juga terorisme itu dilakukan oleh insurgents, walaupun tidak semua insurgents melakukan cara-cara teror, ya. Dan juga kita harus hati-hati menggunakan kata-kata jihad.
Karena jihad ini merupakan suatu konsep yang holy di dalam agama Ibrahimik, baik itu oleh Judaism, oleh Christianity, dan juga oleh Islam. Ya, di sini jihad harus diperhatikan penggunaannya, jangan salah. Nah, jihad merupakan suatu struggling. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan, ya, dan juga manifestasinya untuk membangun sesama, membangun bangsa. Atau jihad bisa dikatakan upper jihad atau lesser jihad. Nah, lesser jihad berjuang. Nah, Jenderal Sudirman pun berjihad untuk membela Indonesia, membangun bangsa Indonesia, memperjuangkan Pancasila. Dan itulah jihad yang kita harus ladani. Bukan dalam konteks mau mengubah ideologi bangsa, ya, mengubah tatanan yang sudah disepakati, yang memang pemberian Tuhan, ya, yang merupakan Tuhan yang omniscience, omnipresent, dan omnipotent, yang telah memberikan Pancasila sebagai DNA bangsa, sebagai roh, sebagai kultur strategis, ya, sebagai falsafah hidup, sebagai collective identity. Nah, dari temuan yang saya lakukan yang dibantu oleh teman-teman di Densus 88 dan juga oleh teman-teman di TNI, memang faktor yang paling signifikan adalah adanya pengaruh dari global radikal ideologi di tingkat global. Jika terjadi sesuatu di tingkat global seperti yang disampaikan oleh Direktur Penindakan BNPT, itu akan spill over ke Indonesia. Dan itu terhubung dengan social network. Social network itu bisa dari hubungan kekeluargaan, dari hubungan pendidikan, pernah latihan bareng, dan pernah operasi bareng. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia fisik, melainkan juga di cyber, ya, di cyberspace. Nah, ada 5 yang mereka lakukan di sini. Paling 3 mereka melakukan intelligence gathering. Yang kedua, mereka melakukan influence operations atau penggalangan. Ini yang paling penting, ya. Yang ketiga, mereka melakukan apa yang disebut cybercrime. Itu tidak signifikan, kemampuan mereka belum tinggi kalau untuk konteks yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Bangsa ini, kecuali state sponsor terrorism, ya. Yang keempat, mereka juga belum punya kemampuan untuk yang namanya melakukan serangan teror seperti film Die Hard, ya, mematikan semua sistem established system yang ada, atau sistem collapse strategi, mematikan semua sistem skada yang ada di Indonesia ini dimatikan oleh teroris. Di Indonesia belum sampai situ kemampuannya, ya. Tetapi mereka menggunakan untuk penggalangan dan juga untuk operational effectiveness, misalnya untuk mengajari bagaimana mereka yakin terhadap suatu pemahaman ideologi, seperti tadi Bapak Direktur Penindakan sampaikan, dan bagaimana melakukan teror untuk kepentingan apa, ya, membentuk keyakinan dan sikap mental mereka. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus fokus terhadap, menurut Sun Tzu, kenali dirimu, kenali siapa lawanmu. Menurut Clausewitz, perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain, ya. Tapi berdasarkan konteks postmodern, ya, sebenarnya perang itu sudah terjadi saat ini karena setiap orang mempunyai versi kebenaran masing-masing yang bermanifestasi di dalam engagement politik yang cara damai, sehingga di dalam era damai ini terjadilah peperangan keyakinan dan bermanifestasi dalam peperangan ideologi. Dan sebenarnya yang diperangi itu adalah center of gravity bangsa. Apa center of gravity bangsa? Yaitu Pancasila. Oleh karena itu tantangan kita sekarang harus menjadikan Pancasila sebagai working ideologi, ya. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila sebagai roh, sebagai DNA bangsa, ya, sebagai ideologi yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam manajemen level, dalam kita berkehidupan sehari-hari. Atau misalnya kalau di Jepang ada Kaizen, ideologi bangsa Jepang yang berinovasi, yang bekerja keras. Atau kalau di Amerika ada Taylorism, Fordism, bagaimana kerja keras, berhemat, dan mengelola resources ekonomi dengan efisien. Hal-hal seperti itu yang harus kita kembangkan, karena ideologi bangsa ini merupakan bensin. Mesin pembangunan bangsa sudah bertransformasi sedemikian rupa. Bensin ini harus kita terus update, terus kalibrasi. Dan Pancasila merupakan asimilasi. Tidak ada ideologi bangsa manapun yang terpisah dari ideologi superpower lain. Di dunia ini telah banyak superpower. Ada Egypt kuno, ada Babilonia, ada Persian, ada Yunani, ada Roman Empire. Semuanya saling berhubungan. Dan Pancasila merupakan asimilasi antara apa yang lokal dengan apa yang internasional yang sudah diformulasikan oleh pendiri bangsa ini, Presiden Soekarno. Oleh karena itu Pancasila sudah mengakomodir semua kepentingan dan elemen yang ada di bangsa ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan kontrastrategi. Nah, kontrastrategi ini berangkat dari bagaimana kita dari perspektif cyber power, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk menggunakan ruang cyber untuk menciptakan
lingkungan strategis yang favorable untuk tercapainya suatu tujuan nasional berdasarkan perspektif dari setiap instrumen of national power. Jadi bagaimana militer, intelijen, diplomasi, law enforcement, ekonomi, finansial, dan informasi dapat menggunakan ruang cyber, terciptalah ruang cyber yang konstruktif dan favorable untuk penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup, sebagai kultur strategis, dan sebagai kolektif identiti bangsa untuk mempengaruhi cara pikir, belief system, dan cara tindak bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bukan sesuatu yang mitos saja yang harus didoktrinkan, melainkan merupakan paradigm yang harus diimplementasikan sebagai working ideologi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita harus penting. Dan jadi Pancasila, ada yang bisa Pancasila tidak bisa dikritik karena ideologi, suatu mitos. Ada yang bisa dikritik karena itu termanifestasi dalam public policy. Jadi teroris-teroris itu mereka mengklaim, bahwa ini ada ketidakadilan, bahwa ada ketidakjujuran, ada masalah korupsi dan lain-lain. Tidak ada sistem yang sempurna. Tugas kita adalah sekarang bagaimana menjalankan Pancasila untuk mengcounter semua opini yang berkembang dengan perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu menurut saya kesimpulannya bahwa ke depan ini tugas kita untuk menghadapi terorisme yang dilakukan oleh non-state actor dengan ideologi global, dengan global energy, untuk mendirikan negara berdasarkan agama, berdasarkan penafsiran ideologi politik tertentu, itu masih signifikan. Sehingga perlu ada kemampuan suatu negara untuk serius membangun cyber power. Karena ke depan adalah era cyber, ya. Dan oleh karena itu resources dan perangkat-perangkat hukum harus segera disahkan. Seperti misalnya rancangan undang-undang mengenai ketahanan dan keamanan cyber. Dan resource juga harus diberikan secara signifikan kepada setiap leading sektor yang memang memegang peranan kunci di ruang cyber dan juga dalam hal counter terrorism. Ya, itu kita bicara interagensi, kita tidak bicara satu agensi. Untuk menghadapi ancaman strategis seperti ini, kita harus berpikir kritis, berpikir historis, berpikir sintesis, berpikir sistem, berpikir imajinatif dan futuristik. Saya rasa seperti itu, dan kita harus membangun yang namanya bukan hanya saja sinergi di dalam konsep, di dalam strategi, melainkan juga operasi-operasi gabungan yang bisa dilakukan oleh seluruh komponen bangsa yang melibatkan negara dan aktor non-negara untuk bagaimana menggunakan ruang cyber untuk menghadapi fenomena ini. Nah, kita harus ini introspeksi di kita semua, bagi BSSN, bagi BPIP, bagi BNPT, bagi TNI, Kemhan, kepolisian, dan semua institusi terkait lainnya. Nah, saya rasa demikian, kita harus clear siapa yang kita hadapi. Dan di Indonesia ini, paling tidak kalau saya ambil dari teori Gus Dur dan juga teori dari Profesor Omar Azur, yang profesor saya yang penulis dari Deradicalization of Islamist Movement dari Egypt, ada 4 aliran Islam politik di Indonesia. Yang pertama adalah aliran yang memang mendukung sekali nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, mendukung demokrasi, ya, yang sejalan dengan apa yang diimpikan oleh founding father, ya. Yang kedua adalah yang mau menerima demokrasi dan pluralisme, tapi pada akhirnya ingin menjadikan negara ini menjadi negara agama. Nah, yang ketiga, yang tidak mau ikut demokrasi, tidak mau menerima pluralisme, tapi juga tidak mau melakukan teror. Nah, ini tidak bisa kita musuhi. Ini adalah saudara kita sendiri. Ya, jadi tolong jangan curigai BNPT, jangan curigai Densus, jangan curigai Kominfo. Ya, kita ini sedang merangkul. Kita harus membawa roh persatuan kepada bangsa. Yang keempat, yang direktur penindakan pasti bisa tangkap adalah yang melakukan teror, bukan gitu ya Pak ya? Karena mereka melakukan teror, karena itu yang bisa ditangkap. Ya, dari interview saya kepada para teroris bersama dengan teman-teman di Densus waktu itu, memang dari 90% yang sudah mengatakan kami tidak mau lagi menggunakan cara kekerasan. Begitu saya tanya, apakah Anda menerima Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45? Tidak. Kami tidak mau dengan cara kekerasan, tetapi kita belum percaya terhadap 4 pilar bangsa. Dan kami juga tidak mau menerima demokrasi dan pluralisme. Ini tantangan. Berarti memang ada 2 kutub, antara ekstremisme dan satu lagi kutub yang menuju modernisme. Dan kuncinya adalah Pancasila. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita pahami terhadap Pancasila? Oleh karena itu saya merekomendasikan perlu segera dilakukan yang namanya cyber-based Pancasila Influence Operations. Fokusnya adalah di Pancasila. Karena ini masalah ideologi, ya, untuk membangun awareness terhadap apa itu Pancasila, ya, bagaimana mereka memahami Pancasila untuk konteks saat ini, dan bagaimana Pancasila itu diterapkan, mempengaruhi belief system, kognitif, dan juga cara tindak.
Dan gunakanlah ruang cyber. Ada 3 poin yang kita bisa approach. Yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan simpul-simpul yang mempengaruhi terbentuknya ruang cyber, karena ruang cyber merupakan interaksi antara elektromagnetic spectrum dengan internet, ya. Yang kedua, kita bisa bermain dengan social based influence operations seperti dilakukan Kominfo selama ini, bermain dengan konten, ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di ruang cyber. Yang keempat, memang itu cara-cara yang sensitif yang saya nggak akan buka di sini, yaitu dengan technical base. Ya, kita juga harus tahu di dalam situ itu, di dalam jaringan informasi dan jaringan cyber dari kelompok-kelompok atau mungkin yang disponsori oleh global actors, apa interestnya kepada Indonesia, gitu. Itu yang kita harus bisa buka, ya. Itu kemampuan hacking, ya, kemampuan melakukan defacement, melakukan doxing. Nah, itu hal-hal sensitif yang saya juga tidak bisa terlalu buka di sini. Tetapi artinya kita harus berpikir sangat kreatif. Tidak bisa kita menghadapi fenomena ini hanya dengan cara-cara birokratis yang konvensional. Harus ada spirit membuat terobosan, melakukan terobosan dengan jus, ya, untuk melakukan yang lebih, yang berbeda. Karena kita lihat ada 181 juta jiwa orang Indonesia antara usia 5 sampai 64 tahun yang menggunakan ruang cyber. Dan mayoritas mereka itu adalah orang muda generasi bangsa. Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada semua pimpinan lembaga negara, tolong kampanyekan Pancasila dengan cara yang kreatif di ruang cyber. Itu tugas kita, ya. Gak bisa kita bebankan semuanya kepada BNPT. Saya tahu persis mereka sudah bekerja seperti apa. Tolong jangan dicurigai, dan juga harapan bangsa yang begitu besar itu tidak bisa hanya diarahkan kepada BNPT, kepada Densus, kepada TNI atau kepada Kemhan. Ini merupakan upaya nasional, upaya strategis, karena dalam berpikir strategi, satu poin lagi, kita berpikir bagaimana mengubah keadaan ke depan. Melakukan yang benar saat ini untuk mencapai masa depan yang kita inginkan, walaupun belum tentu tercapai semua masa depan yang kita inginkan. 91 definisi mengenai strategi. Strategi bisa didekati bukan hanya dengan rational approach, tetapi dengan beyond rational approach, cara-cara yang luar biasa. Strategi merupakan titik awal bagaimana kita selalu melakukan sesuatu yang baru setiap hari, menajamkan lingkungan strategis internal dan juga lingkungan strategis eksternal, melakukan introspeksi terus-menerus. Dan oleh karena itu, upaya strategis beda dengan upaya taktis. Upaya taktis adalah kita mengikuti aturan yang ada. Upaya strategis bicara mengenai menciptakan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang inovatif untuk menghadapi apa yang menjadi ancaman dan juga kemungkinan ancaman ke depan. Saya rasa itu saja, Bapak Timothy. Untuk kesempatan selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih. Salam kebangsaan.